Mas Hairil. Mas Lukman Wow, tadi saya jadi Hairil Anwar. boleh dijelasin sedikit tentang proyeknya yang Aku Hairil ini seperti apa mungkin? Ya, proyek Aku Hairil adalah sebuah proyek yang digas oleh Mas Film, Mbak Mira Lesmana, Mas Iri, yang dari awal sudah lama sekali selalu menampilkan karya-karya Hairil di filmnya. Mulai dari Dengan Ada Apa Dengan Cinta, kalau teman-teman ingat, bagaimana sosok Rangga juga membaca buku karya Hairil yang berjudul Aku. Sosok Hairil dalam dunia sastra Indonesia adalah sosok yang sangat besar gitu. Hairil adalah seseorang yang mendobrak pola puisi di Indonesia gitu. Mungkin dulu dianggap pemberontak oleh para senior-seniornya. Tapi ya itulah adalah bagian dari sebuah reformasi seni ya di Indonesia, dan Hairil berani mendobrak itu. Itu sebenarnya. Yang uniknya adalah kita bicara tentang penulis puisi, tapi bukan seperti kita bacain puisi di panggung gitu. Bagaimana Mbak Mira dan Mas Iri mengajak beberapa seniman muda dari berbagai bidang, pada puppeteer, seni boneka, ada seni animasi, videografi, musik dan segala macam, dengan mengusung puisi-puisi Hairil. Jadi ada beberapa puisi Hairil, kalau nggak salah ada 7 dari berapa banyak yang dipilih, yang dikerjakan audiovisualnya oleh seniman-seniman yang akhirnya bekerja sama dengan Mas Film. Salah satunya di bagian aku tuh dengan Ria Peppermoon. Kalau teman-teman tahu, ini Ria Peppermoon itu terkenal dengan, waktu itu pernah nonton di Cibua, ada adegan di mana Rangga dan Cinta nonton sebuah pertunjukan boneka, dan itu very touchy banget karena unik sekali. Nah, di bagian aku itu audiovisualnya yang membuat adalah Mbak Ria dengan puisi Derai-Derai Cemara, di mana visualnya itu sendiri sesuatu yang sangat bisa dibilang baru untuk seni seperti ini gitu. Menggabungkan antara seni panggung boneka dengan puisi, dengan musik, dengan visual yang sangat indah banget sih kalau buat aku. Jadi hal ini juga buat aku sangat penting gitu ya, momen yang sangat penting, proyek yang sangat penting, di mana aku bisa belajar lagi, berproses lagi, gitu sih. Nah, Mas Hairil sendiri, Mas Lukman sendiri di Nyantol nih akhirnya, oke lah. di proyek ini menjadi seperti apa, dan terus tantangannya seperti apa sih? Iya, kebetulan kan dari Mas Film juga akhirnya men-challenge aku untuk membacakan puisi Derai-Derai Cemara dengan konsep yang ada dari Ria kan. Tentu very challenging sih, karena awalnya kan audio visualnya belum jadi ya. Jadi aku dikirimin puisinya, aku coba pelajari, aku coba baca dengan interpretasi yang aku punya gitu. Rasa-rasa yang ada dalam puisi itu seperti kesedihan, keterpurukan, kekalahan gitu ya. Aku coba interpretasikan dengan apa yang ada di kepala aku, terus habis itu aku kasih ke Mbak Mira, ke Ria dengar, ternyata cukup mendekati, dan akhirnya sampai ke proses recording dengan udah ada audio visualnya. Ternyata momen yang luar biasa sih, pengalaman yang luar biasa, karena audio visualnya juga sangat menarik, dan banyak diskusi yang akhirnya terjadi bagaimana rasa-rasa itu bisa diterjemahkan dalam setiap penggalan kata-kata yang dari Hairil. Itu sih. Mas Lukman, ini kan kalau untuk proses penjiwaannya sendiri sebagai orang sineas kan pasti akan berbeda penerapannya dengan ketika kita ngedengar lewat suara aja. Nah, mungkin proses penjiwaannya Mas Lukman sendiri ketika membawakan puisi Hairil Anwar sendiri itu gimana Mas? Kan ya, kita kan hanya dengar lewat suara ya Mas. Kalau ya, betul. Ya kan tadi seperti aku bilang kan, Hairil menuliskan sebuah puisi kan itu adalah sebuah rasa yang dia tuliskan. Sebenarnya dari tulisan itu aja kita sudah bisa menilik gitu, sudah bisa mempelajari apa sih, walaupun kita nggak ada di masa itu. Karena Hairil juga sangat gamblang menuliskan perasaan-perasaannya gitu, bukan dengan bahasa-bahasa yang sulit gitu. Bahkan bisa diinterpretasi dengan banyak hal. Tadi yang seperti dibilang di preskon juga, bahwa tidak ada sesuatu yang sifatnya kayak di generasi sekarang tidak bisa memahami puisi tersebut gitu. Makanya aku bisa akhirnya merasakan dan memahami apa yang ditulis oleh Hairil, tentunya dengan membaca beberapa kali sampai di titik akhirnya ngobrol sama Ria, Mbak Mira, Riri melalui Zoom meeting, sampai akhirnya juga kita akhirnya masuk ke proses recording. Jadi proses itu tentunya dengan melalui berbagai macam
diskusi dan mencoba mencari titik yang disepakati bersama gitu. Tapi secara basically kayak tadi aku tekanin lagi bahwa puisi Hairil ini bukan puisi yang sulit untuk dipahami dan dimengerti secara bahasa ya. Tapi tentunya kita lebih harus lagi melakukan pendalaman yang lebih gitu. Melalui juga cari tahu sebenarnya pada saat itu kan posisi Hairil memang sedang sakit di masa-masa yang sangat sulit, dia sakit parah dan segala macam. Jadi terasa banget sih rasa itu di puisi Derai-Derai Cemara gitu sih. Kenapa? Menyangka Pak? Oh semua sih kan nggak pernah ada yang nyangka ya, maksudnya kayak aku mau kerja sama siapa juga nggak pernah ada yang tahu gitu. Cuman kebetulan memang aku sama Mbak Mira sama Mas Riri kan udah sering kerja sama ya. Tapi ya awalnya nggak pernah tahu bahwa Mbak Mira akan bikin proyek ini sampai mereka hubungi bahwa akan ada proyek ini, dan buat aku itu sesuatu yang sangat menyenangkan sih. Oke. Belum lihat makanya. Kita aja dong belum. Mendalami karyanya Hairil Anwar sendiri, Mas Lukman melihat sosok Hairil Anwar sendiri seperti apa? Bebas. Satu kata itu sih, bebas. Dari karya-karyanya sendiri apa sih favoritnya dari Mas Lukman sendiri? Derai-Derai Cemara. Oke. Iya. Boleh foto dulu nggak? Yuk buruan yuk. Saya juga harus ini.